Banyak orang di dunia mempercayai dukun seraya berharap bisa mengetahui masa depan, mengubah nasib, dan hidup lebih bahagia. Namun, siapa sangka penguasa di negara sebesar Rusia juga ternyata sangat mempercayai dukun, bahkan menempatkan dukun jadi salah satu penasihat khusus penguasa. Siapakah dia sebenarnya? Dan bagaimana mungkin seorang petani biasa bisa menguasai istana yang begitu megah? Inilah kisah Grigori Rasputin, sosok kontroversial yang dipercaya oleh Tsar Nicholas II dan Permaisuri Alexandra, sekaligus dicaci oleh bangsawan dan rakyat Rusia. Grigori Rasputin lahir pada tahun 1869 di desa kecil bernama Pokrovskoye, Siberia. Berasal dari keluarga petani yang sederhana, Rasputin dikenal sebagai anak yang aneh sejak kecil. Saat dewasa, ia mengklaim memiliki kemampuan spiritual yang mampu menyembuhkan dan meramalkan masa depan. Namun, kekuatan misterius yang ia miliki itu tidaklah cukup. Rasputin menghabiskan tahun-tahunnya mengembara sebagai seorang petapa dan akhirnya membangun reputasi sebagai dukun dan penyembuh. Dalam waktu singkat, namanya menyebar ke seluruh Rusia. Sebelum berada di lingkaran kekuasaan, Grigori Rasputin hanyalah rakyat biasa yang bekerja sebagai petani di Siberia. Hanya saja, selain bertani, dia mendalami ilmu agama. Titik balik terjadi pada 1906. Kala itu, dia berkesempatan menemui Kaisar Rusia, Tsar Nicholas II, dalam suatu acara dan memperkenalkan diri sebagai orang suci. Pada momen tersebut, Rasputin memberi kesan sangat baik, sehingga bisa mengobrol selama lebih dari 1 jam dengan orang nomor 1 di Rusia itu. Selama berbincang, Tsar Nicholas II dibuat nyaman. Omongan yang keluar dari mulut Rasputin bisa membuat penguasa tenang di tengah berbagai masalah negara dan pribadi. Salah satu kasus yang meredam kecemasannya adalah soal kesehatan anak tunggal pewaris tahta kekaisaran. Kala itu, anak Tsar Nicholas II menderita hemofilia alias kelainan darah langka yang membuat darah sulit membeku. Rasputin diajak untuk melihat kondisi seraya bisa memberikan ketenangan. Namun saat melihat sang pasien, Rasputin bertindak lebih dari itu. Dia berlutut dan memberikan doa. Tak disangka beberapa hari kemudian, sang anak kembali sehat. Sejak saat itu penguasa Rusia dan istri sangat takjub. Keduanya menganggap Rasputin bukan manusia biasa. Dalam sekejap, pria kelahiran 9 Januari 1869 berada di lingkaran kekuasaan sebagai penasihat khusus kekaisaran Rusia. Posisi tersebut jelas sangat strategis. Benar saja, selama menjadi penasehat, Rasputin kerap memberikan saran politik kepada Tsar Nicholas II yang langsung diterapkan tanpa pertimbangan panjang. Alasannya karena Rasputin dianggap utusan Tuhan dan bisa melihat masa depan. Dalam kondisi perang sekalipun, Rasputin bahkan memberi masukan militer. Dia bisa menyarankan penguasa untuk mengerahkan pasukan dan mengatur strategi perang. Padahal dia tidak punya latar belakang militer dan politik, sehingga mendiskreditkan para ahli militer Rusia pada masanya. Semua ini jelas membuat geger seisi Rusia hingga Eropa, sebab bisa-bisanya orang yang tumbuh besar sebagai petani bisa keluar masuk istana dan memberi saran kepada penguasa. Negara-negara mitra Rusia sampai mengirimkan surat agar Rasputin dievaluasi karena terlalu jauh terlibat dalam pemerintahan. Pada saat fakta-fakta baru kehidupan Rasputin muncul. Ternyata tindakannya hanya kedok semata. Kehadiran Rasputin tidak diterima dengan baik oleh semua kalangan. Banyak bangsawan dan pejabat istana yang menganggapnya sebagai ancaman. Selain itu, gaya hidupnya yang liar dan skandal-skandal yang melibatkannya hanya memperburuk reputasinya. Di luar istana, Rasputin tak mencerminkan kesuciannya. Mengutip Smithsonian Magazine, ternyata dia suka mabuk dan bermain wanita. Dia terbukti selingkuh dengan banyak wanita dari kelas sosial berbeda, mulai pelacur hingga bangsawan. Bahkan dia juga disebut berulang kali terlibat pemerkosaan. Selain itu, dia juga kerap memanfaatkan istana kaisar untuk pesta pribadi yang menggunakan uang negara. Kebohongan ini terjadi juga soal kesaktiannya menyembuhkan anak Tsar Nicholas II. Atas dasar ini, rakyat Rusia menyebutnya sebagai dukun gila. Meski begitu, citra negatif pria berjenggot ini tak mengubah pandangan kekaisaran dan menyebut sentimen sebagai gosip jalanan. Meski begitu, Permaisuri Alexandra tetap mempercayainya dan bahkan sering meminta nasihatnya dalam masalah-masalah politik. Pengaruh Rasputin dianggap berlebihan dan merusak kewibawaan monarki di mata rakyat. Pengaruh Rasputin yang begitu besar membuatnya dibenci oleh banyak pihak, hingga akhirnya pada tahun 1916, sekelompok bangsawan yang dipimpin oleh Pangeran Felix Yusupov merencanakan pembunuhannya. Konon Rasputin diracun
ditembak, dan bahkan tenggelam di sungai beku sebelum akhirnya dinyatakan tewas. Namun meskipun telah tiada, nama Rasputin terus hidup dalam legenda. Sebagian menganggapnya sebagai seorang suci yang disalahpahami, sementara yang lain menganggapnya sebagai iblis dalam tubuh manusia. Kisah Rasputin adalah bukti bahwa kekuasaan tidak selalu berada di tangan mereka yang memegang tahta. Seorang pria dari pedesaan terpencil bisa mengendalikan istana yang megah hanya dengan kekuatan pengaruh dan karisma. Dan apakah Rasputin benar-benar seorang penyembuh ajaib atau hanya seorang manipulator ulung? Tulis di kolom komentar. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa.